Halo kawan-kawan, kali ini AFJ hadir di Pasar Rasa dan Rupa Baina 2.0, sebuah ruang temu antara rasa, karya, dan kepedulian. Yuk kita simak bareng keseruannya. Apa aja sih yang ada di booth AFJ? Check it out! Di booth AFJ, ada program FA Farmed Animal hadir dengan fokus pada isu catch free pada ayam petelur. Melalui kegiatan public outreach, tim program FA menyapa para pengunjung untuk menjelaskan tentang dampak negatif peternakan ayam dengan sistem kandang baterai bagi ayam petelur. Pengunjung juga dijelaskan tentang sistem peternakan ayam yang lebih berwelas asih, pendekatan yang menempatkan kesejahteraan hewan sebagai prioritas. Dalam sistem ini, ayam tidak lagi dikurung di kandang baterai sempit, melainkan dipelihara di lingkungan yang memungkinkan mereka bergerak dan mengekspresikan perilaku alaminya. Nabati Nusantara membagikan tongseng berbahan seitan kepada para pengunjung sebagai cara sederhana untuk memperkenalkan cita rasa plant-based yang tetap akrab di lidah. Lewat pengalaman mencicipi langsung ini, pengunjung diajak melihat bahwa makanan berbasis nabati tetap bisa lezat, kaya rempah, dan memuaskan. Nabati Nusantara merupakan program yang berfokus pada pengenalan dan penguatan konsumsi pangan berbasis nabati. Melalui edukasi, kampanye publik, dan kolaborasi komunitas, program ini mendorong perubahan pola konsumsi secara bertahap dan realistis membuka ruang dialog bahwa pilihan makanan sehari-hari berdampak pada kesehatan, lingkungan, dan keberlanjutan sistem pangan. Nah, kali ini program adopsi bersama Coki dan Cemplon hadir menyapa para pengunjung. Lewat perkenalan langsung, pengunjung diajak melihat perjalanan Huan Huan yang pernah berada dalam kondisi rentan dan saat ini sedang mencari keluarga selamanya. Program adopsi Animal Friends Jogja AFJ sendiri bertujuan memberikan rumah yang layak bagi hewan yang telah diselamatkan dari penelantaran atau kekerasan, melalui proses seleksi yang memastikan kesejahteraan mereka dalam jangka panjang. Bersama program adopsi, PKP turut hadir memeriahkan acara melalui sesi talk show yang membuka ruang diskusi bersama pengunjung. Apa sih itu AFJ? Oke, jadi Animal Friends Jogja ini pertamanya didirikan tahun 2010 nih Kak. Jadi ada 6 orang yang benar-benar peduli nih sama kesejahteraan satwa, ngeliat oh ternyata di Jogja ini butuh nih butuh banyak satwa yang perlu ditolong kayak gitu. Jadi itu mulai dari erupsi Merapi tahun 2010 dan banyak emang satwa-satwa yang ditinggal kayak gitu sama pemiliknya yang gak bertanggung jawab gitu. Jadi kita bantu untuk evakuasi korban-korban satwa yang di Merapi kayak gitu. Akhirnya terbentuklah AFJ dan juga PKP kayak gitu. Kalau sekarang ini kegiatan utama dari AFJ apa sih Kak? AFJ tuh ada banyak program nih Kak. Jadi dari AFJ sendiri kita ada adopsi untuk kucing anjing terlantar. Kemudian kita juga ada AFJ Farm Animals yang fokusnya juga untuk hewan-hewan diternakan. Kemudian kita juga ada peduli kucing pasar. Kalau peduli kucing pasar gimana Kak Riana? Kalau untuk peduli kucing pasar sendiri kita fokusnya ke ngasih makan kucing di pasar-pasar di wilayah Yogyakarta sekitarnya. Terus di PKP sendiri ada steril untuk kucing-kucing liar ya, stray di pasar, di tempat-tempat jalan gitu. Terus kita juga adopsinya bisa melalui PKP atau AFJ juga. Nanti kalau ada yang mau adopsi bisa ke Instagram ya kayak. Kalau
adopsi kucing liar itu gimana ya Kak? Apa ada manfaatnya untuk kitanya sendiri dan untuk kucing yang Ada dong, kalau misalnya adopsi itu lebih baik. Kenapa kita milih orang untuk adopsi? Karena jujur kita juga lihat kasus-kasus di mana breeder itu juga tidak baik ya. Maksudnya kayak bayangin kucing, anjing itu dipaksa untuk melahirkan terus-terus sampai dia kurus. Terus ada banyak kasus kita lihat sendiri di breeder itu. Kita lihat sendiri kalau ternyata kandangnya nggak dibersihin, mereka cuma profit aja gitu. Karena kan ya ada beberapa masih yang milih kayak yang penting ras, kucing bagus gitu, yang penting ras. Tapi sebenarnya kalau misalnya adopsi itu juga lebih baik karena kita memberikan mereka sebuah rumah gitu. Pilihan adopsi ya, itu justru menurut kami ya itu baik sekali karena ya tadi kita memberi rumah untuk kucing-kucing liar. Ya yang pertama itu, yang kedua kita mencegah overpopulasi kucing liar juga, ya kan? Tambahan lagi kalau adopsi itu biasanya kucingnya yang milih orangnya. Jadi kan kalau kita beli kan kita, aduh aku suka ini nih, ras apa gitu, kita pengen beli ini. Tapi kalau misalnya kucing atau anjing, kita lebih ke, biasanya orang-orang kayak kucingnya mana sih yang milih aku gitu kan, lebih spesial ya rasanya, kayak rasa dipilih gitu kan ya. Oh dia mau milih pengen hidup sama aku gitu. Talk show berlangsung dengan seru dan penuh antusiasme dari para peserta. Suasana diskusi terasa hangat dan interaktif. Kalau di Jogja ini mau ngajak jalan-jalan anjing itu di mana sih? Soalnya di kampung susah, di perumahan susah, di taman kota susah, di taman nasional juga susah. Bawa anjing tuh dog walking di mana gitu kalau di Jogja kan. Sebenarnya di JNM ini juga bisa sih Kak. Kita AFJ ini lagi rutin untuk ada mini adoption day namanya di hari Jumat selalu di awal bulan dan di akhir bulan. Nanti jam 1 juga nanti ada anjing, kita akan bawa dogi 2. Nah di sini kita biasanya suka bawa-bawa dan kadang ada kayak komunitas yang punya dogi juga pada suka kesini jalan-jalan kayak gitu. Percakapan yang terbangun tidak hanya informatif, tetapi juga reflektif, membuka ruang pemahaman yang lebih dalam tentang program-program AFJ. Semoga pertemuan hari ini membawa kesan dan semangat yang terus berlanjut ke depan. Sampai jumpa di event selanjutnya.